Aneh pula itu. Maka tugas kita ya ibu-ibu untuk mengajari anak-anak kita agar jangan sampai terjerumus kepada pemahaman ideologi-ideologi seperti ini. Yang mana sekarang menjadi lumayan subur di kalangan anak muda ya. Gen Gen Z, Gen Alpha gitu. Udah mulai gitu. Mereka berpikirnya seperti itu. Jadi harus dibentengi anak-anak keturunan kita dan sebisa kita juga di lingkungan kita berperan untuk membentengi orang, menyebarkan akidah yang benar. Itulah perlunya belajar, terus-menerus menambah ilmu. Agar syubhat-syubhat ini bisa ditolak gitu. Dari diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Kembali kepada ini, ibu-ibu. Fa'azalahuma. Kemudian iblis menjauhkan keduanya itu dari surga. Anha dari al-jannah. Bagaimana caranya iblis bisa menjerumuskan Nabi Adam? Di sini diriwayatkan oleh pengarang kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti bahwa iblis itu mengatakan, bahkan ini ada di dalam Al-Quran ya. Gitu. Iblis mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Maukah aku, ya gini kalau bahasanya kita, maukah aku tunjukkan kepada kalian gitu. Syajaratil khuldi, pohon khuldi. Yang mana pohon khuldi itu apabila kalian memakannya akan membuat kalian menjadi malaikat dan hidup selama-lamanya. Gitu. Nabi Adam kan mikir gitu. Ya awalnya kan Nabi Adam alaihissalam menolak gitu. Tapi yang namanya iblis itu kan spesialisasinya menampakkan keburukan menjadi baik, yang baik ditampakkan sebagai buruk, sebagai keburukan. Nah, dengan silat lidahnya, dengan kepandaiannya, dengan pengalamannya beribu-ribu tahun, lalu di antaranya dia mengatakan itu bahwa kalau kamu memakan ini, buah khuldi ini, maka kamu akan menjadi malaikat dan setelah itu kamu hidup selama-lamanya. Ya, pada saat itu kan malaikat tuh saat itu dan saat sekarang pun gitu. Malaikat tuh makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah, makhluk yang dimuliakan, selalu taat. Jadi Nabi Adam melihat, wah hebat nih kalau jadi malaikat, bisa terus-terusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam pembahasan-pembahasan yang ini ya apa para ulama kadang apapun dibahas ya, misalnya tentang ini, siapa yang lebih mulia, makhluk Allah, malaikat atau manusia? Ya berdalil kepada ayat yang tentang ceritanya iblis ngegoda Adam itu. Jadi para ulama mengatakan diantaranya, wah, malaikat tuh makhluk yang paling mulia. Buktinya Adam sampai mau makan buah khuldi itu karena pengen jadi malaikat. Gitu. Tapi ulama lain bilang enggak, yang paling mulia itu manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat dan semua iblis dalam hal ini gitu untuk bersujud sebagai sujud penghormatan. Eh itu mah para ulama ya, selalu berbeda pendapat dalam banyak hal. Nah, tapi dalam hal ini Nabi Adam melihat, wah malaikat nih, kalau saya makan buah khuldi. Nah akhirnya setelah kemudian iblis juga bersumpah bahkan wa qasamahuma billahi innahu lahuma minan nasihin. Bersumpah dengan nama Allah bahwa saya itu bukan menjerumuskan wahai Adam, wahai Hawa. Saya itu benar-benar adalah orang yang memberikan kamu nasihat. Orang yang memberikan nasihat itu artinya memberikan pandangan-pandangan untuk kebaikanmu gitu. Supaya lebih baik, supaya
ya hal-hal yang baiklah yang diinginkan oleh seorang pemberi nasihat itu. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gitu. Nampaklah gitu ya. Nampaklah keburukan itu menjadi baik di mata siapa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Itu. Kemudian berijtihadlah di sini disebutkan dalam tafsir Sawi Nabi Adam bahwa ini adalah keputusan yang baik makan buah khuldi itu. Akhirnya makanlah keduanya buah khuldi itu. Gitu. Dan itu membuat Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari nikmat surga, dari surga dan dari kenikmatan yang ada di dalamnya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Fa akhraja kemudian mengeluarkan Allahumma kepada Adam dan Hawa mimma kana fihi. Mimma dari perkara kana yang ada itu Adam dan Hawa fihi di dalam itu perkara. Apa itu perkara yang Adam dan Hawa di dalamnya? Yaitu kenikmatan surga. Minan naimi dari berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Gitu. Di surga makan, kalau mau makan, tinggal makan. Gitu. Mau minum, tinggal minum. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Pas diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga, mau minum harus gali sumur dulu. Mau makan buah-buahan harus nanam dulu. Nanam juga nggak langsung tumbuh, harus ditungguin. Berbulan-bulan baru menghasilkan buah. Ya, dikeluarkan dari surga. Wakul nahbitu. Ya, diturunkan, disuruh untuk turun. Wakulna kami berkata. Nah, di sini bermakna muazzam nafsah ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu bilang wakulna, enggak wakultu. Padahal Allah kan tunggal ya, tapi bahasanya tuh kenapa wakulna jamak. Ini dalam bahasa Arab bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tapi muazzam nafsahu mengagungkan dirinya sendiri dengan lafaz na gitu. Kalau kultu itu kurang. Tidak ada muazzam nafsahnya. Karena Allah Maha Agung. Wakulna bahasanya na pakai nggak pakai tu. Wakulna dan kemudian kami berkata, betu turunlah kalian Adam dan Hawa. Dalam tafsir dikatakan jamak di sini maksudnya juga Adam, Hawa, iblis. Semuanya disuruh turun ilal aldi ke bumi. Dan juga termasuk di dalamnya adalah calon-calon manusia yang ada dalam diri Adam dan Hawa. Gitu. Yaitu keturunan Adam dan Hawa. Maka di sini Syekh Jaldin Asyuti mengatakan antuma bimas tamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Dan perkara atau sesuatu yang kalian berdua meliputinya yaitu apa? Keturunan kalian. Yang mana saat itu masih dalam diri Adam dan Hawa, ya, potensinya gitu. Nah, nanti ketika diturunkan ke bumi itu ba'dukum li ba'din adu. Meskipun sama-sama berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa, akan terjadi permusuhan di antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bentuk permusuhannya seperti apa? Min zulmi ba'dihim ba'du. Adanya kezaliman suatu sebahagian keturunan kepada sebagian yang lain. Makanya sejak dulu terjadi ya ibu-ibu peperangan selalu terjadi dulu. Sampai sekarang pun gitu. Ba'dukum li ba'din adu. Gitu. Dan peperangan itu bisa terjadi karena nafsu, yaitu karena manusia mengikuti kehendak nafsu, mengikuti
bisikan-bisikan iblis atau setan itu.